tadi itu kita lihat bukan karena kekuatannya, tapi karena ada roh Tuhan bekerja. Jika tidak roh Tuhan bekerja, dia tidak akan mau menyia-nyiakan uangnya untuk melayani jiwa-jiwa, terjun ke lapangan untuk mendoakan orang sakit, bahkan berkorban untuk orang sakit. Jadi belum saya temui seperti itu, saudaraku. Baru inilah, sehingga saat ini kami bisa bergabung udah 5 tahun, jalan 5 tahun. Jadi itulah Bapak saudaraku yang kita lakukan, sehingga saya membuat juga firman Tuhan ini setiap paginya. Apa yang ada pada saya, apa yang berikan Tuhan kepada saya, itu saya lakukan. Karena Bapak saudaraku, saya tidak bisa membantu Bapak Ibu saudaraku dengan uang, tapi saya bisa membantu dengan apa yang berikan Tuhan kepada saya. Jadi jika Bapak Ibu saudaraku dimanapun saat ini juga, jika ada penyakit, masalah pergumulan hidup, bisa kita kontak saya dan video callan. Kita bisa berdoa bersama-sama, minta pertolongan kepada Tuhan. Jadi itulah yang saya bisa lakukan, saudaraku. Saya membagi firman Tuhan ini setiap pagi, baik yang ada nomor WA-nya pada saya, baik Facebook, baik juga YouTube, baik juga TikTok, baik juga video, snack video. Itu saya bagi setiap pagi. Jadi Bapak saudaraku, ini satu kebodohan. Kenapa dikatakan satu kebodohan, Bapak saudaraku? Bagaimana saya bisa melakukannya itu selangkan untuk diri saya saja? Tidak ada. Kenapa saya mengatakan tidak ada? Karena di dompet saya tidak ada uang, Bapak saudaraku. Nggak ada uang di dompet saya. Tapi apakah itu kendala? Tentu tidak. Karena saya sudah rasakan tahun 2006 semalam, Bapak saudaraku, saya sakit, saya sudah vonis mati. Tapi Tuhan berikan saya kehidupan sampai saat ini. Tuhan berikan waktu pada saya, kesempatan. Itulah saya lakukan akhir-akhir hidup saya ini, Bapak saudara. Itulah maka saya bagikan waktu saya ke penjara, ke orang-orang sakit, supaya orang-orang sakit tertolong, merasakan kuasa Tuhan, kembali kepada Tuhan. Karena kita semuanya ini akan meninggalkan dunia ini. Kemana kita jika kita meninggalkan dunia ini? Itu harus kita pikirkan, saudara. Jangan kita mengatakan itu Tuhan yang tahu. Mau dibuang saya ke laut sana, ke neraka, itu urusan Tuhan. Jangan kita mengatakan seperti itu, saudara. Karena sudah ada Alkitab. Karena Yesus sudah berfirman. Karena Yesus sudah berkata tahun 2000 lalu ke dunia ini dia datang. Segala cara dia mengajar kita supaya kita melakukan seturut dan kehendaknya. Jadi itu kita yang mengetahui kemana kita ini. Dan kita mengatakan Tuhan yang tahu kemana saya mau dibuat. Kita yang menentukannya, saudara. Karena Tuhan sudah berjalan. Jika engkau mau mendapatkan hidup yang kekal, harus kamu melakukan seturut dengan rel ini, seturut dengan firman Tuhan ini. Jadi Tuhan sudah berikan, ada 2 jalan, lebar atau sempit. Itu tergantung kita memilihnya. Jadi Bapak saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 28 tadi mengatakan kepada kita, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi Bapak saudaraku, tidak ada bisa kita agahkan. Karena bagaimanapun kita hebatnya, bagaimanapun kita kayanya, kita punya segala-galanya, jika Tuhan cabut,
yang keluar masuk ini, saudaraku, kita tidak bisa bertahan. Sedetik pun kita tidak bisa bertahan. Jadi itulah luar biasanya, saudaraku. Tapi kita tidak mau memikirkannya. Tidak mau kita berupaya bagaimana tentang roh kita ini. Kita berpikir tentang hal-hal dunia terus. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu semuanya tergantung kita. Dari itu saudaraku, ayat 29 mengatakan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi Bapak saudaraku, tidak bisa kita menyombongkan diri. Bagi siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah diri di dalam Tuhan. Jadi jika kita sudah di dalam Tuhan saudaraku, apapun yang kita alami saat ini, tentu kita bersyukur. Karena tanpa seizin Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang kita alami ini seizin Tuhan. Saya seperti ini seizin Tuhan. Jadi nggak bisa kita berbuat apa-apa dengan kehendak kita. Semua itu akan berakhir. Firman Tuhan mengatakan di Mazmur 70, kalau kuat 80 tahun. Sesudah itu kemana kita? Jadi banyak manusia saat ini tidak memikirkan hal-hal demikian, tapi memikirkan hal-hal dunia. Jadi Bapak saudaraku, marilah, kembalilah kepada Alkitab. Lakukan, taat dan setia, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, buka hati kita lebar-lebar. Supaya Roh Kudus membenahi, menuntun, membimbing kita. Dialah menjadi petanggung jawab, menuntun kita menjadi milik Allah. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saat ini kita tahu adalah zaman Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, Dia menurunkan Roh Kudus. Tuhan mengatakan kepada kita, kamu tidak tim piatu, tapi kuberikan roh penolong kepadamu. Jadi itulah harus kita kerjakan saudaraku. Jadi kita kerjakanlah dengan tuntunan Roh Kudus. Kita hidup dalam dunia ini, kita kerjakan dengan tuntunan Roh Kudus. Jangan kita pikirkan dengan logika kita. Jangan kita kerjakan dengan pikiran kita. Itu tidak nyambung. Karena pikiran kita tidaklah sama dengan pikiran Tuhan. Rencana kita tidaklah sama dengan rencana Tuhan. Tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Jadi Bapak saudaraku, marilah, berusahalah, kembalilah kepada firman Tuhan. Tetap semangat, andalkan Tuhan, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya firman Tuhan ini. Bagikan kepada saudara kita, teman-teman kita, kawan-kawan kita, supaya kita bisa bersama-sama memahami akan firman Tuhan ini, bersama-sama kembali kepada Alkitab, dan bersama-sama kita nanti akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jangan lupa subscriber firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini sampai ke seluruh dunia, ke pelosok-pelosok. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.